Masih terkait dengan hal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan pihaknya mengapresiasi kepada pihak kepolisian terkait langkah cepat dan tegas dalam menangkap tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung. Kementerian PPPA pun mendorong agar proses hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berperspektif. Dalam keterangannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi juga mengatakan bahwa pihaknya mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah juga akan memastikan terpenuhinya hak-hak korban termasuk perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan selama proses hukum berlangsung. Kepada Kapolri, Kapolda Jawa Barat, dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas langkah cepat dan tegas dalam menangkap tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Penangkapan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, serta memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Kami mendorong agar proses hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berperspektif korban. Selain penegakan hukum yang tegas, negara juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan selama proses hukum berlangsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan korban, termasuk layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial secara komprehensif. Pemulihan korban merupakan bagian. Terkait kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini, kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ibu Arifah, selamat sore. Selamat sore Mas Dev, apa kabar? Baik, Ibu kabarnya juga sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Kita melihat Bu Arifah, ini ada kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang wanita. Pelakunya sudah ditangkap, sementara korban juga masih menjalani perawatan di rumah sakit. Apa yang kemudian jadi rencana Kementerian PPPA untuk berkaitan dengan kasus ini? Ya, tentu saja pertama saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bandung, dan ini menjadi perhatian besar dari seluruh publik ya, bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara serius. Yang kedua, tentu saja kami memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajarannya sehingga pelaku ini bisa ditangkap. Namun bagi kami penangkapan korban ini bukan akhir dari proses penanganan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan respon terhadap tindak kekerasan yang terjadi. Jadi ini bukan akhir dari proses penanganan. Fokus kami saat ini yang utama adalah memberikan layanan pemulihan yang komprehensif
untuk korban dan juga memberikan perlindungan. Karena kalau kita lihat dampak psikis dan psikologis ini sangat serius dialami oleh korban, sehingga prioritas kami selain penegakan hukum adalah memberikan layanan yang komprehensif, kemudian juga memberikan perlindungan kepada korban. Gitu, Mas. Baik, Ibu Arifah, tentu yang mohon maaf, tentu yang menjadi perhatian tidak hanya korbannya saja begitu ya, tapi juga kemudian keluarganya karena kan sempat kemarin kehilangan akses begitu selama 3 tahun, tidak pernah tahu kabarnya, tiba-tiba ada dalam kondisi seperti ini. Nah, perlindungan seperti apa yang kemudian akan diberikan oleh Kementerian PPPA tidak hanya pada korban tapi juga untuk keluarganya begitu? Ya, tentu saja karena dari peristiwa ini, dari kejahatan ini, yang terdampak bukan hanya si korban, tetapi keluarga korban ini juga akan mendapatkan layanan dari kami dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena terus terang keluarga mengalami trauma, mengalami tekanan emosional gitu ya, sehingga ini juga butuh pendampingan secara psikologis. Bisa dibayangkan Mas, 3 tahun mencari anak gitu ya, mencari kakak, mencari adik gitu ya, selama 3 tahun tidak ada kabar. Kemudian begitu ada informasi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi fokus kami bukan hanya kepada korban, tapi bagaimana kami juga memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Baik, Ibu. Ini kan tentu Kementerian PPPA tidak bisa bekerja sendiri begitu ya, tapi ada juga lembaga-lembaga lain yang juga turut mengawal kasus ini. Seperti apa bentuk kerjasama yang kemudian dilakukan Kementerian PPPA dan juga lembaga lainnya untuk menindaklanjuti kasus kekerasan pada perempuan ini? Iya, jadi sejak Rumah Sakit Hasan Sadikin menginformasikan ada korban kekerasan di rumah sakit, maka kami koordinasi dengan berbagai stakeholder. Dari tanggal 10 kita berkoordinasi untuk mendapatkan informasi data tentang si korban, kemudian di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 14, dan seterusnya sampai saat ini kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ya tentunya yang pertama dengan aparat penegak hukum. Alhamdulillah sekarang si pelaku sudah tertangkap gitu ya. Tentunya masyarakat ingin ini diproses secara sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku gitu ya. Ada keadilan pasti akan ditegakkan. Yang kedua tentu dengan pihak rumah sakit karena masih membutuhkan layanan-layanan medis gitu. Tapi informasinya sekarang korban sudah jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga tentu saja dengan psikolog ya, karena perlu pendampingan secara psikologis. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan LPSK gitu ya, kemudian juga dengan masyarakat, dengan Dinas P3A, dengan pemerintah Provinsi Jabar ya, Jawa Barat. Saya pikir semua memberikan atensi yang luar biasa karena prihatin melihat peristiwa ini. Jadi kolaborasi, sinergi, bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik kepada korban ini telah kita lakukan bersama-sama. Baik, Ibu Arifah, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama begitu ya, melihat bagaimana kasus ini sampai begitu menarik perhatian seluruh pihak begitu, padahal sepertinya upaya untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini itu sudah berulang kali disampaikan, tapi masih ada saja kemudian kasus seperti ini terjadi. Nah, untuk ke depan, seperti apa upaya pencegahan kekerasan berbasis gender ini yang akan digaungkan lagi oleh pemerintah? Iya, tentu saja pemerintah melakukan berbagai hal untuk mengingatkan kepada masyarakat bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam bentuk apapun. Bentuknya adalah dalam regulasi. Banyak sekali regulasi-regulasi yang sudah dilahirkan oleh pemerintah agar masyarakat kita juga memahami sehingga tumbuh kesadaran gitu ya agar bisa melakukan secara preventif upaya-upaya agar tidak
mengalami kekerasan dan juga tidak sebagai pelaku kekerasan. Yang kedua tentunya edukasi. Edukasi ini juga bukan hanya dilakukan oleh kementerian kami, tapi dari berbagai kementerian lembaga juga sudah melakukan hal yang sama. Mungkin ini yang akan terus kami lakukan. Kemudian juga yang berikutnya adalah penguatan layanan. Jadi kalaupun akhirnya terjadi, maka kami juga akan memberikan layanan untuk para korban. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga nggak kalah pentingnya, keterlibatan keluarga, keterlibatan di satuan pendidikan, keterlibatan masyarakat. Ini juga menjadi faktor yang bisa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga punya peran yang sangat penting untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat. Baik, Bu Arifah, ini kan kasus yang menarik perhatian cukup besar begitu ya, melibatkan seorang pelaku laki-laki yang kemudian korbannya perempuan begitu. Tapi di luar sana mungkin ada saja begitu ya kasus juga yang lainnya yang ternyata pelaku dan korbannya sama-sama perempuan begitu. Artinya siapapun pelakunya tentu kita perlu untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan. Apalagi upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengingatkan masyarakat, untuk mencegah masyarakat alih-alih untuk menyelamatkan korbannya begitu ya, tapi lebih ke daripada ada korbannya, mencegahnya seperti apa begitu? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa hal ini memang harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Jadi dari sejak dini keluarga juga punya peran yang sangat sentral bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita dari sejak dini bahwa ada bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi ini penting dari sejak dini untuk diberikan pemahaman. Nah, biasanya kasus-kasus ini berawal dari perilaku yang tampaknya sederhana, seperti rasa cemburu yang berlebihan, kemudian keinginan mengontrol ekstra ya untuk pasangannya, kemudian membatasi pergaulan, memeriksa telepon genggam secara terus-menerus, hingga melarang korban berhubungan dengan keluarga atau teman-temannya. Jadi ini perlu diingat bahwa untuk siapa saja yang sekarang mengalami hal yang sama, harus segera sadar, harus segera membangun kekuatan agar dia punya kepercayaan, punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Memang tidak mudah untuk bisa keluar gitu ya. Karena biasanya pelaku ini kalau dia habis melakukan kekerasan, dia akan sepertinya meminta maaf sampai nangis-nangis, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi akhirnya terjadi lagi. Jadi untuk itu siapa saja masyarakat yang mungkin mengalami tanda-tanda seperti itu, ayo segera bergerak, segera melakukan sesuatu, cari orang-orang yang bisa diajak untuk berbicara sehingga bisa mencari solusi untuk segera keluar dari persoalan itu. Nah, kepada khususnya untuk siapa saja mengalami ini, Anda tidak sendirian. Apapun bentuk kekerasan yang dialami itu bukan kesalahan Anda. Segera cari bantuan kepada orang yang dipercaya, keluarga, sahabat, UPT DPPA terdekat, atau melalui layanan SAPA. Kami mempunyai kanal pengaduan. SAPA itu adalah sahabat anak dan perempuan, itu di 129. Jadi tinggal telepon aja 129 atau melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Jadi kalau Anda mengalami tidak sanggup untuk bercerita kepada orang lain, Anda bisa melalui telepon di 129. Kalaupun tidak sanggup melalui telepon, Anda bisa melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Kami akan hadir untuk mendampingi, melakukan penjangkauan agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan itu.
08111129 Ini adalah nomor yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian jika ingin bercerita begitu ya, melaporkan sesuatu yang terjadi pada diri yang mungkin tidak bisa diceritakan pada orang lain, ini bisa dimanfaatkan langsung terhubung dengan Kementerian PPPA untuk bisa keluar kalau dari bahasanya anak zaman now dari hubungan yang toksik ini ya Bu ya. Karena ini jadi satu yang perlu untuk kita berikan dukungan supaya mereka bisa selamat dari kondisi yang membelenggunya. Terima kasih banyak Ibu Arifah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.